Pagi buat kita semua yang dikasihi, semua mengasihinya. Kita sebelum mulai dalam Bible study kita di Pray and Bible Study Ministry ini, kita mau satu dalam doa. Kita satu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Engkau, buat penyertaan Engkau selama kami istirahat semalam. Kau juga telah bangunkan kami tanpa kekurangan suatu apapun, bahkan kami diberikan Tuhan anugerah nafas kehidupan yang kami tahu Tuhan ini kami akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam melakukan aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mencari Engkau, wajah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kau berkati sebelumnya Tuhan, pribadi lepas pribadi, tilik hati kami Tuhan, karena kami tahu kami ini tidak luput dari perkataan, perbuatan, pemikiran kami yang telah menyakiti Engkau. Ampuni kami Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu menyucikan kami sehingga kami layak Tuhan. Ketika Ibu Ira membawa kami dengan memasang musik Tuhan untuk kami menaikkan pujian penyembahan, biarlah pujian penyembahan ini boleh mengantar kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Berkati Tuhan setiap jaringan internet yang kami gunakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, kami bisa menikmati persekutuan dengan Engkau. Bahkan ketika kami diskusi, kami bisa menikmati satu dengan yang lainnya Tuhan. Ketika kami mencari akan pengenalan Engkau lebih dalam Tuhan, kami tahu hanya pertolongan Roh Kudus yang kami miliki, yang memampukan kami untuk mengerti, untuk menyingkapkan pemahaman akan kebenaran yang akan kami pelajari. Berkati akan hamba-Mu, Pak Kemal yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami mohon hikmat ilahi saja yang akan membawa Pak Kemal setiap perkataannya untuk bisa menguatkan iman kami, untuk bisa meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Bahkan kami lebih lagi Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi, untuk menyingkapkannya Tuhan dari hal-hal yang belum pernah kami pahami, walaupun ini sudah sering kami dengar. Tuhan, kami tahu di dalam Engkau selalu ada yang baru Tuhan. Kami akan dibawa lebih lagi mengenal pribadi Engkau melalui penyingkapan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk acara diskusi nanti, biarlah ketika kami menyelesaikan acara Bible study ini, kami mendapatkan pemahaman yang baru dan yang benar tentang pribadi Engkau, tentang rencana Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam dunia ini, dengan misi dan visi Engkau yang Kau titipkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan atau kita naikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Dan pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami terima Mari sama-sama ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin, amin. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Kemal Mamusung. Kami persilahkan. kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengutamakan bagaimana kami berelasi Engkau dan bersama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas apapun Tuhan, biarlah kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Khususnya pada hari ini adalah hari-hari terakhir bagaimana Tuhan sebelum kenaikan Yesus besok Tuhan tanggal 29. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh mengetahui lebih lagi Tuhan Yesus. Bagaimana rencana Engkau dalam kehidupan kami.
dan bagaimana rencana penyelamatan Engkau Tuhan. Destinasi, ya. Engkau telah memilih kami dari sebelumnya, tetapi praeksistensi kami tahu bahwa Engkau ada sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia ada, Engkau ada. Engkau yang mati, Engkau naik ke surga, tetapi sebelumnya Engkau dari surga. Ini akan kami bahas pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah melalui Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, ini bukan hanya sekedar angka, tetapi adalah firman Tuhan yang boleh kami hayati, boleh kami pelajari sehingga kami boleh mengerti rencana Engkau, Tuhan. Pakai akal pikiran kami, akal budi kami, Tuhan, supaya kami bisa melihat dengan kacamata Engkau, Tuhan. Bukan kacamata manusia, tetapi kacamata Engkau, Tuhan. Sehingga banyak hal yang kami singkapkan pada pagi hari ini, Tuhan. Bukan hanya melalui hamba, Tuhan. Bukan hanya hamba yang akan menyampaikan, tetapi Engkau akan berbicara pada hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengutarakan apa yang kami terima dari Engkau melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk hari ini, Tuhan, sebelum kami mulai, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Sucikan kami dulu, Tuhan, sehingga kami suci, sehingga kami boleh eh, lebih mengetahui isi hatimu, Tuhan, dalam perkataan firman-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, firman Tuhan hari ini cukup nggak terlalu panjang sih. Ya, kita baca dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Ini angka 6 semua nih. Ya, 6 sampai 66 dari Yohanes 6. Oke, bisa ditayangkan nggak, Ira? Atau saya bisa tayangkan sih, betul. Saya sudah bikin di sini. Maaf. 60 sampai 66. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Oke, Yes, yes. kita baca. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya, jadi sambil kita baca, kita lihat siapa-siapa aja tokoh sih di dalam firman Tuhan hari ini. Sehingga dari situ kita bisa mengerti ya. Murid-murid yang mengundurkan diri. Di sini ada kata murid-murid ya. Kita bisa garis bawahi murid-murid. Kalau saya bisa garis murid-murid. Oke. Dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid yang berkata, murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya ini? Kira-kira apa perkataannya? Ada perkataan ini keras. Biar agak merah. Perkataan ini keras. Ya, ada kata perkataan. Ayat 61, Yesus di dalam hatinya tahu. Jadi Yesus, ya, di sini kita garis bawah lagi, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala isi hati kita. Ya, kita tahu bahwa Dia itu Tuhan. Ya. Dan dia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dan di situ dikatakan murid-muridnya bersungut-sungut. Ada kata kita garis bawahi lagi, bersungut-sungut. Tentang hal perkataan kepada mereka. Tentang hal apa? Tentang hal perkataan yang keras ini ya.
Ya, perkataan kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncang? Terus Yesus tahu kan dan berkata kepada mereka, ini karena dia huruf merah berarti ini perkataan Yesus ya. Adakah perkataan itu menggoncangkan? Kita garis bawah. Ini ada perkataan yang menggoncangkan iman. Kalau di TB2 nggak ada kata iman. Ya, menggoncangkan iman. Kalau ini menggoncangkan, kalau di TB2 enggak. Dan bagaimana, dan di situ katakan, bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia, di sini dikatakan anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ini 62. Dan di sini kan, makanya ini preeksistensinya di sini. Bagaimana, apakah ada menggoncang, dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia ini naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ia sebelumnya berada, ya. Jadi kita garis bawahi lagi. Jadi Yesus ini sebelumnya ada di situ. Sebelumnya udah ada, dan ia anak manusia ini kita garis bawahi lagi ya, anak manusia. Ah, jadi ada murid-murid, ada anak manusia di situ, ada orang yang bersungut-sungut, ada yang perkataan yang menggoncangkan. Rohlah yang memberi hidup, ya. Di situ katakan rohlah yang memberi hidup. Jadi yang memberikan hidup adalah roh, ya. Yang memberi hidup, dan daging sama sekali nggak ada gunanya. Daging kita ini sama, nanti kan kita tahu ya, daging kita ketika kita mati, daging ini kita mati secara daging. Kita daging ini kita nggak bawa. Jadi roh kita. Perkataan yang di situ, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Perkataan adalah Roh dan hidup. ya, roh dan hidup. Jadi firman itu, firman Tuhan adalah perkataan yang kukatakan, yaitu firman, kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan yang adalah firman, ya, perkataan adalah firman, kita garis bawahi lagi, berantakan. Ya. Tetapi dia ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu di sini, tetapi di antara kamu ada yang nggak percaya. Ya. Roh dan hidup sudah perkataan adalah roh dan hidup. Ya, kita garis bawahi roh dan hidup. Ada yang nggak percaya, ya, di situ. Ada yang nggak percaya, ya, kita garis bawahi lagi. Sebab Yesus tahu, kembali lagi, Yesus tahu dari semula siapa yang, kita sambung lagi nih, nanti kita sambung lagi. Oke. Kalau kita balik lagi. Mungkin kita semua pegang Alkitab ya. Ya. Tetapi tetapi di antara kamu ada yang percaya. Tunggu, belum semua nih. Wait. 64 ya, 65 sekarang. Oh, 64. 64. 65. Oh, sekarang 65 ya. Share. Ini sudah ada ya? Kelihatan ya? Lalu ia berkata, sebab itulah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang yang bisa datang, sebab itu kukatakan kepadamu. Tunggu. Yang tidak percaya, di sini kalau dikatakan, dilihat ayat 64, tadi siapa yang tidak percaya dan siapa yang, dia bilang di sini, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya dan menyerahkan. Mungkin ini nanti kita garis bawahi. Di antara kamu ada yang nggak percaya ya, ada yang nggak percaya. Kita garis bawahi. Dan di situ dikatakan siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan. Ada yang nggak percaya. Dan ada yang menyerahkan.
Lalu di situ dikatakan, lalu berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Sebab datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya. Di sini diulang lagi, kita pernah berapa kali kita kalau ayat 44 untuk kita percaya, nanti kita review di atas ya. Sebab kukatakan bahwa tidak ada seorang yang dapat datang kepadaku kalau tidak apa Bapa yang mengaruniakan kepadanya. Jadi itu adalah pekerjaan Bapa. Oke. Mulai dari itu di sini dikatakan mulai waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti. Jadi konteks dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana murid-muridnya mengundurkan diri, ya, iya karena apa? Banyak yang nggak percaya, ya. Kembali lagi, banyak yang nggak percaya, ya, banyak yang nggak percaya, ya. Kita bahas satu persatu, murid-murid yang dari pertama ya, murid-murid. 60. Ya, di sini ada kata murid-murid yang mengundurkan diri. Murid-murid apakah semua itu ke-12 murid? Enggak ya. Itu ada yang 12 murid, ada yang simpatisan ya. Ya, dia mau datang. Tetapi ada yang apa? Ada yang orang-orang yang menentang juga. Dia ada di situ. Ya, dalam tanda kutip dibilang oh ya dia itu murid-muridnya padahal bukan ya. Murid-muridnya dia nggak percaya kepada Yesus ya. Di situ dikatakan perkataan ini keras ya. Perkataan ini keras ada ya. Itu ada yang bisa komen nggak? Apa sih perkataannya yang keras? Mungkin ada yang bisa kasih masukan? Perkataan apa yang keras? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Halo? Ya, Ya, sebenarnya kata keras kalau bahasa aku sempat lihat di versi bahasa lain itu bukan maknanya keras, tapi mereka tidak dapat menerimanya. Jadi pengajarannya yang ditolak, saya bisa lihat dari Yohanes 12:34 pada saat dia memberitakan bahwa anak manusia harus ditinggikan karena kematiannya, sama di 1 Korintus 1:23 pemberitaan Kristus yang disalibkan, yang bahwa untuk orang Yahudi ini batu sandungan, untuk non-Yahudi suatu kebodohan. Jadi makna kata perkataan keras kalau versi terjemahan bahasa lain ini bukannya keras tapi lebih mengarah kepada sukar untuk diterima. Itu dari NIV juga dikatakan demikian ya. Jadi makanya dikatakan siapa yang dapat menerimanya. ya, kedengeran ya? Bukannya kalau dari konteks ini Kedengeran? kedengeran. Bukannya ini mengacunya dari ayat sebelumnya itu di konteks yang pertengkaran orang-orang Yahudi itu ya, mengenai Ya, betul juga. daging apa itu ya, dan darah. Jadi pengajarannya keras karena sebelumnya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu memang banyak ya, kita lihat dari ayat, makanya saya masukin di ayat 22 di situ. 22. Ini pengajarannya keras. Kayak makanan keras gitu. Ayat 22, ayat 20 ini dia. Ini kan aku berkata kepadamu ayat 26 ya. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan lihat tanda-tanda. Ini melihat tanda-tanda ini di sini dikatakan enggak mujizat, bukan hanya mujizat dia lihat, dia senang mereka mujizat.
Melainkan mereka karena mereka telah makan roti itu, melainkan karena mereka kenyang, ya. Dan kamu kenyang, bekerjalah bukan untuk makan yang dapat binasa, bukan untuk makan yang dapat binasa, bukan untuk memenuhi kepentingan daging gitu, istilahnya gitu. Melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal, rohani, makanan-makanan rohani. Makanan ini makanan yang keras, bukan makanan roti aja. Dan banyak murid-muridnya di situ cuman buat lihat mujizat, buat cuman makan gitu. Makanya ketika mereka punya maksud ya, punya tujuannya, bukan untuk makanan rohani, makanya dikatakan ini makanannya yang keras, yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Sebab melalui firman Tuhan itu, melalui siapa? Anak manusia itu, ya. Kita lihat di firman Tuhan sini. Baru ini yang merah, baru kita lihat, kita fokus ke merah. Jawab Yesus kan dia, adakah harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Baru ini jawab Yesus, merah lagi. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya, ya. Di sini katakan kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi intinya bagaimana kita percaya kepada Yesus, ya. Kepercayaan itu memang kembali lagi itu harus digerakkan oleh iman kita, oleh roh kita. Ya. Untuk kita percaya kita harus ada pekerjaan Tuhan. Maka ya, mereka tanya jawab lagi. Kita fokus kepada yang merah aja ya. Maka kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu, sungguh bukan Musa yang memberikan kamu roti. Dia bilang, oh kan dulu dikasih Musa, roti dari surga di situ kan. Bukan Musa yang, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti. Itu adalah Bapa yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, roti itu diberikan Tuhan. Jadi bukan karena Musa yang punya kehebatan sehingga itu, tapi karena pekerjaan Bapa. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, roti yang turun dari surga, mereka berpikir secara harafiah, secara hurufiah aja. Oh ya, berarti roti itu roti turun dari surga, dan itu ketika kita gigit, kita makan, kita akan kenyang gitu. Ya. Di situ dikatakan 34, makanya ini ayat ini memang dia bilang, kenapa makanan keras? Ya itu dia. Kita bisa baca, nanti kita bahas ayat selanjutnya di situ ya. Di sini, akulah roti yang hidup dari kemarin. Tadi dia bilang roti yang turun dari surga. Maksudnya Yesus yang berinkarnasi jadi manusia. Tetapi di sini dikatakan, akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya padaku, ia tidak haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, ya. Mereka semua telah melihat Yesus yang adalah roti itu, tetapi kamu nggak percaya, ya. Yang adalah Sang Firman itu, tetapi kamu nggak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Semua yang Tuhan berikan akan, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita bisa lihat ada makanan keras. Ya. Tadi kita lihat dari firman Tuhan. Tunggu, saya stop sharing dulu. Ya, ada makanan keras. Ada apa aja yang kita bahas hari ini? Pertama, murid-muridnya nggak semua murid. Ada perkataan keras, ya. Nomor 3, bagaimana murid-muridnya bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut karena apa? Karena perkataan keras yang tadi, ya. Di ayat 61, murid-muridnya bersungut-sungut. Jadi ketika kita jadi kita lihat, oh ya ada murid-muridnya. Yang kedua ada perkataan keras. Ini perkataan keras apa? Berarti kita refer ke ayat sebelumnya. Yaitu bagaimana firman Yesus bilang, dia bicara mengenai mereka cuma datang begini, mereka
mendengar firman-Ku, ketika dia dan percaya, mereka nggak percaya ya. Terus mereka bersungut-sungut, yaitu karena bersungut-sungut karena apa? Karena mereka mengatakan itu perkataan keras. Dan ada di ayat 61 secara cepat saya katakan bahwa di situ menggoncangkan iman ya, menggoncangkan iman ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya skandalon, skandal itu ada jebakan ya, menggoncangkan sehingga iman dia itu memang, karena kalau kita berpikir secara logis nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya kita minta pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk dia bisa mengaplikasikan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar, ya. Kemudian kita garis bawahi anak manusia. Sebutan anak manusia itu cocok ditujukan kepada Yesus, yaitu sebagai anak, sebagai manusia 100%. Dan di situ dikatakan ayat 62, dia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, itu menunjukkan preeksistensi Tuhan. Jadi inti dari semua pembacaan ini, karena dia adalah Allah yang datang ke surga, yang inkarnasi ke surga, keberadaan dia sebelumnya adalah di surga ya, menunjukkan preeksistensi, di mana yang lebih ditunjuk kepada. Jadi Yesus yang mereka temui ini yaitu adalah manusia, anak manusia, tetapi ada keilahian yang dia miliki ya. Karena sebelumnya di situ dikatakan ayat 62 ya, ayat inti kita 62, di situ dikatakan bahwa 62, bagaimana jika melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, di mana dia sebelumnya berada. Tadi kita garis bawahi itu ya. Anak manusia di mana dia sebelumnya berada. Kita ada di sini ya. Kita ada di sini karena kita pernah lahir. Ya. Saya ini lahir tahun 62. Sebelum 62 saya nggak ada gitu. Ira ada jauh sebelum saya. Sebelum 61 Ira nggak ada gitu. Ini ketawa. Ya, jadi Bu Fani tahun berapa? Sebelum itu nggak ada. Tetapi Yesus sebelum dia lahir, sebelum Masehi tahun 0 ya, atau sebelum dia itu, tapi sebelumnya dia ada. Banyak kesaksian para nabi. Dia bilang sebelum Musa itu dia sudah ada gitu. Sebelum nabi-nabi itu dia sudah ada. Ya, Alkitab dengan jelas predestinasi itu katakan kita diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ya. Predestinasi kita gabung sama preeksistensi. Bagaimana Tuhan ada sebelum dunia ada. Ya. Di situ dikatakan dia naik di tempat di mana ia sebelumnya ada, ya. Terus di ayat 63 di situ kita garis bawahi tadi, Roh Allah yang memberi kita hidup. Roh yang memberi kita hidup. Bukan apa-apa. Yang memberi kita hidup bukan dari roti, tetapi dari Roh Allah, ya, yaitu dari makanan yang Tuhan berikan, yaitu dari firman Tuhan, ya. Roh. Terus dikatakan ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tadi 63 kita, roh yang hidup. Jadi firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah roh yang hidup. Ya. Roh yang hidup dari apa? Dari preeksistensi Tuhan Yesus. Yang ada sebelum dunia ada, dia ada. Dan sebelum dia naik ke surga, dia kembali di situ 62 kan. Dia kembali ke tempat yang sebelum dia ada, ya. Baru apalagi perkataan yang kita garis bawahi ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, roh yang itu, ayat 63. Ayat 64 di situ kan, di antara kamu ada yang nggak percaya, ya. Ada yang nggak percaya. Di antara murid-muridnya itu ada yang nggak percaya, gitu. Kita tahu dari ke-12 murid-muridnya yang notabene sudah murid yang mengikuti, ada juga yang dikatakan iblis gitu ya. Jadi di situ murid ya, bicara murid itu yang tahu sesungguhnya benar-benar murid ya, yaitu adalah Tuhan.
dari apa yang dia lakukan, kesaksian apa ya. Di antara kamu ada yang nggak percaya. Di antara kalau saya percaya di dalam kita semua percaya ya. Karena kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari ya. Di situ dikatakan ada berapa kali Yesus tahu dari semula. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tadi kita garis bawah ya. Yesus tahu dari semula. Ya. Dan di sini siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Yang akan menyerahkan dia itu adalah orang-orang yang tidak percaya dan dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Kita lihat di ayat 64 ya. Situ. Ayat 64 kalau kita lihat di situ. Apalagi yang kita garis bawahi situ. Telah kukatakan, di situ dikatakan ayat 65. Telah kukatakan 65. Lalu ia berkata, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Telah kukatakan karena dia adalah Tuhan. Dia sudah bilang ayat 6 ayat 44 sebelumnya kalau kita mundur ya. Kita yang cepat nanti kita akan diskusi dia. Ayat 44 di situ kan Yesus bilang dia udah katakan bahwa untuk percaya kita harus Bapa. Di sini diulang ini. Tidak seorang pun datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Karunia. Jadi adalah karunia Bapa untuk diberikan kepada Yesus sehingga dia percaya itu adalah karena karunia Tuhan. Ya. Terakhir bahwa banyak murid-murid yang mengundurkan diri, yang 65. Banyak murid-murid yang mengundurkan. Karena apa dia nggak boleh? Karena Bapa tidak mengaruniakannya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa dia? Karena mereka tidak tidak ditarik oleh Bapa. Kembali lagi seperti itu. Banyak orang yang menyalibkan dia. Itu orang-orang yang menyerahkan dia kepada untuk disalibkan. Orang-orang yang tidak percaya. Ya. Dari konteks firman Tuhan hari ini bagaimana preeksistensi Yesus itu sebelum dia naik. Ini kan kita momen di mana kenaikan Yesus. Sebelum dia naik ke surga. Dia sudah tahu. Ya. Banyak orang-orang yang menentang dia. Banyak ini kejadiannya sebelum dia naik ke surga. Ya. Bahkan sebelum dia mati. Ya. Sebelum dia mati, Yesus mati. Ya. Ini banyak murid-muridnya sendiri yang menyerahkan dia kepada tentara Romawi. Amin, saudara. Firman Tuhan dari 60 sampai 66 ini memang menguatkan kita bahwa preeksistensi Yesus, praeksistensi Yesus itu dia sudah ada sebelumnya. Dia dari surga dia turun dan dia kembali ke tempat sesuai dengan ayat 62. Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya ada. Untuk orang-orang yang tidak percaya dia tidak akan bisa memahami perkataan ini. Ya. Makanya bersyukur kita semua kita mengerti firman Tuhan karena apa? Tuhan memberikan roh pengertian sehingga kita percaya kepada firman Tuhan pagi hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa percaya bukan hanya dengan mulut kami tetapi dengan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turun ke dunia ini. Dan ketika kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan ketika Engkau naik ke surga sesuai dengan ayat 62 ini, Engkau yang telah turun dari surga, kembali ke surga. Terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus, pakai kami yang kadang-kadang tidak percaya. Biarlah hari ini kepercayaan kami bisa lebih lagi Tuhan. Urapan yang bertumbuh dari iman kepada iman kami akan lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak terpengaruh dengan apa kata dunia. Dunia tidak percaya kepada Engkau, tapi kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih karena kejadian-Mu dahsyat dalam hidup kami. Sebelum kami mengerti Engkau terlebih dahulu, Tuhan, Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang hidup, yang telah memberikan pengertian kepada kami, membantu kami bisa memahami ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, ketika kami belajar, Tuhan. Dan kami semakin lebih mengerti akan kepribadian Engkau, Tuhan, di mana Engkau menunjukkan kesatuan hakikat ilahi dan hakikat manusiamu di dalam diri Engkau, ya Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang memegang masa depan kehidupan kekal kami. Engkau juga yang telah membawa kami semakin lebih mengerti akan pribadi Engkau, semakin lebih mengerti akan kasih Engkau kepada kami, terutama khususnya semakin kami lebih bisa menghargai, ya Bapa, bahwa Engkau telah memberikan kami melalui kasih karunia-Mu kepada anak-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti dan memahami akan keadaan kehidupan kami bisa menghargai kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami menyerahkan akan Pak Kemal, kami percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan hikmat ilahi di dalam pengenalan akan Engkau, yang pastinya dengan benar, dan Engkau juga yang akan menyingkapkan penambahan daripada pengetahuannya, Tuhan, bukan hanya menambah pengetahuan akan pribadi Engkau, tapi dengan pertolongan kembali oleh pertolongan Roh Kudus yang ada di dalamnya untuk dia bisa menghidupinya, dia bisa menjadi kesaksian yang hidup, dia boleh menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang yang dia temui, sehingga pada saat ada jiwa-jiwa yang Kau kirimkan dengan peka dia, Tuhan, memberitakan kabar baik ini bagi orang-orang untuk apa yang dia telah percayai, Tuhan, imannya yang dia punya, Tuhan, bisa berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Kau akan terus tambahkan kapasitas, Kau akan perlebar semakin lebih lagi pelayanannya hanya untuk Tuhan. Kemuliaan nama Engkau semakin bisa dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Ira yang Kau pakai membawa kami tadi masuk ke dalam hadirat-Mu melalui mengangkat pujian, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kabar baik, ada kemajuan daripada kesehatannya. Kami tahu Engkau akan terus memulihkannya sehingga ada kesembuhan yang sempurna, Tuhan. Sehingga pada hari esok Ibu Ira juga bisa sama-sama menikmati, Tuhan, ketika merayakan ketika Engkau naik ke surga, ketika Engkau akan mencurahkan penolong ketika Engkau terangkat, Tuhan, untuk memberikan kepada kami semua pengharapan ketika Engkau naik ke surga. Engkau juga menyediakan tempat yang terindah buat kami bersama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan, untuk Ibu Ira. Engkau juga memakai Pak Ivan Mapa, suaminya, Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, Tuhan, di tengah keluarga yang belum mengenal Engkau. Biarlah ya Tuhan, terus Kau pakai hamba-Mu ini dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang dia lakukan itu menyenangkan Engkau dan bisa berdampak untuk memberitakan akan keselamatan yang sudah Kau berikan. Tuhan, berkati juga akan anak-anak, akan menantu-menantu, serta cucu-cucu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka satu persatu. Kami tahu pagar perlindungan Engkau menyertai mereka. Bahkan kehidupan mereka menjadi suratan yang terbuka, yang berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka untuk bisa percaya kepada Engkau, Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk Ibu Mami Tina Diana, Tuhan. Orang tua yang kami kasihi ini, yang masih berada di tengah kami tahu, Tuhan, banyak pelajaran yang kami bisa petik dalam kehidupannya sebagai tiang doa buat keluarga, sebagai teladan buat kami juga, Tuhan, untuk berdiri teguh di dalam Engkau, berdiri teguh di dalam imannya, dan tidak kompromi, tidak tergoyah, Tuhan.
Kami mohon kesehatan yang daripada Engkau membantu Mami Tina dalam pelayanannya, ketika dia menyampaikan, membagikan, mengekspresikan kasih-Mu yang ada dalam hidupnya kepada orang-orang yang dijumpai, sehingga orang-orang juga akhirnya mau Tuhan mengenal pribadi Yesus, mempercayainya dan menghidupinya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Mami Tina, apapun yang menjadi kerinduan Mami Tina Tuhan, baik itu untuk adiknya, untuk keponakannya, untuk keluarga besarnya Tuhan, untuk mereka juga bisa mendedikasikan hidup mereka Tuhan untuk dipakai oleh Engkau sepenuhnya dalam iman mereka untuk bisa berdampak kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Fani yang Kau pakai luar biasa dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat-hikmat yang luar biasa, dan kami tahu Kau akan terus menambahkan hikmat-hikmat ilahi-Mu dalam kehidupan Ibu Fani. Kau telah memakainya dan kami percaya Engkau akan terus memakainya untuk kembali Tuhan untuk pekerjaan kerajaan Engkau yang akan dinyatakan ini Tuhan. Tuhan Kau berkati Ibu Fani, apapun yang tangannya kerjakan di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan yang menjadi pergumulan dan kerinduannya Engkau, biarlah juga kami tahu Engkau yang sudah menentukan waktunya seturut kehendak Engkau. Kami menyerahkan juga untuk Ananda Daniel, dimanapun dia berada Tuhan, di kantornya kah atau dalam perjalanannya kah Tuhan, kami tahu penyertaan perlindungan Engkau yang begitu mengasihi Ananda ini Tuhan. Kau akan menjaga dan memeliharanya, bahkan Kau terus akan berkarya dalam kehidupan Daniel Tuhan, untuk kemuliaan Kau dinyatakan. Kau berkati akan pekerjaan, akan sosialisasinya dia di tengah masyarakat Tuhan. Kau berkati juga Tuhan di tengah keluarga besarnya. Daniel semakin lebih mengasihi, semakin lebih mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan pasangan hidup yang sudah Kau siapkan buatnya Tuhan, yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk Ibu Tirsa dan suaminya Bung Kris beserta anaknya Kesia, dan kedua saudara mereka yang bergabung bersama dengan mereka, Harvey dan Leni. Tuhan Kau berkati keluarga ini. Kami tahu Tuhan Engkau telah kami sudah banyak melihat, mendengar kesaksian, dan kami percaya kami akan terus lagi akan tetap mendengar kesaksian-kesaksian yang baru lainnya, karena Engkau beracara, karena mereka mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Mbak Nori yang hari ini belum bisa bergabung dengan kami, dimanapun dia berada. Penyertaan Engkau, perlindungan Engkau memberkati Mbak Nori, apapun yang tangannya kerjakan Tuhan, baik itu dalam pekerjaan sekuler maupun dalam pelayanannya. Kau buat berhasil, Kau buat dia melakukannya dengan penuh sukacita, dan khususnya Tuhan Kau pakai dia dalam guru sekolah minggu, dalam WL atau apapun. Biarlah Tuhan ketika dia juga mengurus opung, dia mengurus dengan tulus, dengan sukacita, dengan telaten, karena Engkau ya Roh Kudus yang memampukan dia melakukan segala sesuatunya. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan dan pergumulan, Engkau yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Pak Yohanes Parapat Tuhan, dengan juga istri dan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy. Tuhan, Engkau telah memakai anakmu ini, hambamu ini, dengan yang sudah setia melayani Engkau. Kami percaya dia akan terus Kau tambah-tambahkan hikmat ilahi daripada Engkau ketika dia mengajar. Semakin banyak orang yang mengerti dan memahami kebenaran firman Engkau, dan banyak orang juga yang percaya Tuhan akan siapa Tuhan dan Juru Selamat yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Bapak Julius Go, istri dan anak mereka. Kau berkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi pelayanan mereka.
pertolongan Engkau yang memampukan mereka untuk menjalani hidup ini, untuk bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi yang percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, pertolongan Engkau tepat pada waktunya, sehingga kami semakin lebih banyak mendengar kesaksian kehidupan bagaimana Engkau berkarya di tengah keluarga ini. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan untuk Pastor Linda, Pastor Wawan dengan keenam anak mereka, yaitu David, Daniel, Gavina, Darlin, Victoria, dan Deandra. Tuhan, Kau telah berkarya luar biasa di tengah keluarga ini Tuhan. Kau bahkan telah mempercayakan jemaat-Mu Every Nation Church Bogor bagi mereka. Tuhan, Kau pakai mereka, Kau terus tambahkan Tuhan hikmat daripada Engkau, pemahaman yang lebih lagi Tuhan, sehingga mereka bisa berdampak bagi orang-orang di kota Bogor sana untuk bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk mengenal akan pribadi Engkau ya Yesus, untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk PBS Ministry yang Kau telah pakai terus PBS Ministry untuk pemberitaan kabar akan pengajaran daripada Yesus Kristus tentang segala sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kami bisa mengerti dan memahami akan setiap misi dan visi daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan hatimu, matamu tertuju kepada bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau berkati para pemimpin dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Kau berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan Engkau untuk mereka bisa mengambil setiap keputusan untuk kemajuan daripada perekonomian, kemajuan daripada kestabilan bangsa kami, dan juga untuk kedamaian daripada bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami bawa menutup doa kami yang tidak sempurna ini, kami mau doa dengan seperti yang Engkau telah ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan hambanya untuk bawa kita dalam terima doa berkat. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Allah pencipta alam semesta, Ia menjadi anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih. Oke, kita langsung. Kita masih ada waktu cukup banyak, 20 menit. Mungkin ada yang bisa mulai. Bagaimana dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Ada yang bisa mulai? Silakan. Jangan malu-malu. Tadi sudah ada banyak yang nyeletuk-nyeletuk. Jadi kita belajar di sini bagaimana itu kita melihat banyak tokoh-tokoh di situ. Apa yang spesifik kata-kata di situ bicara mengenai murid-murid, ada perkataan yang keras, ada banyak orang yang bersungut-sungut. Ya, aplikasi kita juga begitu. Kadang-kadang ada firman Tuhan yang keras buat kita juga gitu.
Kadang-kadang firman Tuhan yang kita bagikan hari ini keras, makanan keras gitu. Dan banyak orang yang bersungut-sungut, termasuk kita juga. Kadang-kadang kita bersungut-sungut. Dan ia menggoncangkan iman. Ya. Ada skandalon. Gitu. Ada kita terjebak ketika ketika Tuhan nggak bekerja dalam kehidupan kita, ketika kita belum kembali lagi, belum manusia baru, kita belum lahir baru, itu firman Tuhan pasti memojokkan kita. Ya, firman Tuhan pasti keras bagi kita. Ya. Dan kita tahu 62 di situ katakan dia anak manusia, menunjukkan anak manusia, dia adalah manusia 100%, tetapi dia tidak melepaskan keilahian. Ya. Dia naik di mana dia sebelumnya berada. Ya. Rohlah yang memberi, ada poin-poinnya. Ketika kita baca poin-poin ini, saya di depan karena saya tulis ya. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak, gitu. Di ayat 63. Yang memberikan kita roh, yaitu firman Tuhan, bukan makanan-makanan jasmani, makanan-makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itu yang memberi kita hidup. Makanya manusia harus hidup di dalam firman Tuhan, bukan hanya makan aja gitu. Apalagi di antara kamu ada yang nggak percaya, memang, tapi saya percaya di semua di sini kita semuanya percaya. Ya. Tetapi dalam konteks itu banyak orang yang nggak percaya. Di dalam gereja kita mungkin gereja kita banyak orang yang nggak percaya juga. Mereka datang sebagai apa? Simpatisan, atau mereka datang sebagai apa? Mereka sebagai dia mau cari kesalahan-kesalahan, ya, seperti alih-alih Taurat, ya. Dan Yesus tahu dari semula, ayat 64. Semula Yesus tahu dalam konteks firman Tuhan. Jadi banyak-banyak ayat ini. Tinggal kita cuman dari ayat firman Tuhan kita garis aja. Ini nanti atau kita tulis, ketika kita tulis kita baca apa yang konteks apa yang fokus-fokusnya, kita langsung tahu nih ceritanya. Ya. Siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia? Yesus tahu di ayat 64. Dan telah kukatakan bahwa untuk percaya kita harus dikaruniakan Bapa kepada Yesus. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ada karunianya, kepadanya. Ayat 65. Dan terakhir, murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri. Ya, ketika kita nggak percaya, ketika kita tidak dikaruniakan pengetahuan, dikaruniakan dari Bapa, kita akan mengundurkan diri. Ya, jadi nggak usah heran gitu. Oke, silakan. Tadi poin-poinnya sudah saya jawab, saya berikan lagi. Apa kira-kira yang kita dapat dari ayat mana yang kita bisa diberkati? Apakah makanan keras Ini atau perkataan keras? Oke, silakan. Ada? ini makanan keras banget, tapi untuk kita mungkin yang di PPS ini gitu ya, kenapa mungkin banyak yang tidak mau memberi, belum memberi masukannya karena kita pastinya kita bukan seperti orang-orang yang tertulis di sini, seperti murid-murid yang mengundurkan diri, karena kita yakin, kita mempunyai keyakinan penuh. Dan kalau membaca Yohanes 6 ini dari roti hidup, penjelasan dari roti hidup aja ya, sampai ke ayat 66 ini mengenai murid-murid mengundurkan diri. Tuhan menjelaskan siapa dia, siapa keberadaannya dia, tapi mereka tidak mau percaya kan. Terus ada yang aku lihat itu adalah tidak ada seorang pun di ayat 65, tidak ada seorang pun
dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ini memang susah dicerna oleh mereka mungkin pada saat itu, tapi mungkin untuk saat ini kita yang sudah percaya, kita yang mempunyai iman yang teguh, bisa dikatakanlah teguh gitu, walaupun tidak terlepas dari cobaan ya, tapi kita mempunyai iman yang teguh pada kepercayaan kita pada Kristus itu sendiri yang membantu kita untuk tetap mata kita tetap memandang kepadanya, tidak seperti saat murid-murid itu akhirnya yang mengandalkan hanya mau melihat mujizat atau mau merasakan sesuatu yang mau jadi bahan tontonan lah, kayak show sirkus gitu, jadi ngikutin Yesus hanya mau lihat yang mujizat atau apa yang seperti itu. Tapi kita yang sudah percaya, kalau khususnya aku yang sudah percaya itu miris, membaca ini semua tuh miris gitu ya. Jadi mau bilang apa, jadi makanya sedih sekali dengan apa namanya, dengan begitu ketika Yesus bilang yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya bahwa dia itu siapa, tapi mereka malah meninggalkan dia, malah menyerahkan dia pada akhirnya seperti yang kita tahu. Dan itu sih untuk aku, jadi apa ya, mau tadi aja sampai mau mikir hashtag dan tagline-nya aja aku sampai ya ampun gak bisa ngomong, speechless langsung gitu. Itu sih dari saya, Pastor Kemal gitu. Mungkin bisa ditambahkan yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ira ya. Temanya makanan keras ya. Bahasa Inggrisnya ada yang dalam itu hard ya, hard di sini. Atau is hard teaching ya. Dalam NIV, this is hard teaching. Ini sesuatu yang pengajaran yang keras ya. Who can accept it? Siapa yang bisa menerima? Siapa yang bisa menerima ajaran keras ini? Ada satu Leon Morris, satu penulis di seorang teolog di situ dia katakan, Leon Morris gitu, adalah bagian makanan keras itu adalah bagian yang mereka dapat mengerti, bukan bagian yang tidak dapat mengerti yang mengganggu mereka. Mereka ngerti, tetapi pengertian itu yang mengganggu. Ini nggak masuk akal karena mereka berpikir menurut akal mereka sendiri. Ya. Makanya tadi saya bilang bagaimana kita berpikir seperti kita melihat dari kacamata Tuhan sebelum kita mengerti firman Tuhan. Jangan menurut menurut kekuatan kita atau kekuatan pemikiran kita. Bagaimana kita berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Jika kita bisa mengerti makanan keras seperti apa. Oke, next. Ada lagi yang lain. Bu Tirsa dengerin nggak nih? Dengar Lagi dari sih? awal. Saya punya pandangan ya, di ayatnya yang ke-58 di atasnya ya. Kita melihat kenapa sampai perkataan yang keras itu muncul di ayatnya yang berikutnya. Sama seperti 57 deh. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus
di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Pandangan saya, pendapat saya adalah perkataan itu memang cukup keras ya didengar telinganya murid-murid. Seperti juga kayak kita ya. Kalau kita mendengarkan satu pengajaran yang keras, yang menurut kita itu nggak masuk akal atau maksudnya ngapain sih dia ngomong seperti itu? Nah, contohnya di gereja kami aja kalau lagi ada penelaan Alkitab, pembahasan tentang kalau menyentuh seseorang, kalau menyentuh tentang para majelis yang memang lalai melakukan tugasnya, maka ketua jemaat atau pendeta biasanya menegurnya dengan keras gitu. Nah, pada saat itu murid-muridnya tidak mau untuk ditegur, karena mereka tahu dari dalam diri mereka masing-masing murid-murid itu ya bahwa mereka belum melakukan bagian yang Tuhan inginkan yang mereka harus lakukan, sehingga timbullah kata-kata itu. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan masukan atau penjelasan bahwa ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka segala sesuatunya tidak akan pernah berjalan. Tetapi kalau pengandalan diri kita kepada roh yang ada di dalam diri kita yang berasal daripada Bapa di surga, maka segala sesuatunya mampu dan segala sesuatunya bisa dilaksanakan. Asal kita mau dengar-dengaran dan kita mau berdiam di kakinya untuk melakukan bagian yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu yang menjadi pengertian saya yang cukup dalam hari ini ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengaplikasikan juga di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing di gereja, sehingga karena terlalu banyak peraturan, terlalu banyak pernak-pernik yang harus begini, harus begitu, sedangkan tidak bersamaan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang orang juga suka mikir, peraturannya kok bisa muncul begini aja sih, tidak ada dasarnya, tidak ada dasar firman Tuhannya. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, dasarnya sudah jelas bahwa Yesus menghendaki murid-muridnya untuk taat, untuk setia dan tekun dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kamu mau terima, silakan. Tapi kalau kamu tidak mau terima, akibatnya akan kamu hadapi sendiri. Itu yang saya terima pada hari ini. Dan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Ya. Memang dari ayat 57 sampai 60 sampai 59 tadi. Bu Tirsa udah baca. Oke, next ada lagi yang lain. Memang perkataannya keras memang. Karena ini bukan bicara soal kanibalisme, enggak gitu. Makan roh, makan daging, makan apa? Makanan daging di ayat 56 kan kita sudah baca tadi. 56 itu dikatakan ini bukan bicara kanibalisme gitu. Enggak gitu. 56 kalau kita lihat barang siapa makan dagingku dan minum darahku, wow, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Artinya ada persekutuan yang erat gitu. Jadi kita nggak bisa menelan letterlek secara hurufiah aja. Ayat 50, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Gitu. Oke. Baru di situ ayat 50, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup. Jadi itu ada relasi yang erat antara Bapa dan Yesus. Makanya kita harus makan daging. Makanya kita ini adalah lambang
pengorbananku kan ketika di perjamuan kudus ini adalah darah itu, roti ini adalah lambang ya. Pertumpahan darah merupakan darah itu anggur. Jadi kita bisa mencerna bagaimana ini adalah makanan keras gitu buat kita. Tetapi ketika kita mengerti apa yang Yesus, makanya kita melihat dari sudut pandang kerajaan surga, melihat dari sudut pandang rencana kekal. Oke, next. Ada lagi Bu Fani, boleh silakan. Atau Mami. Oh ya, Mami. Sorry, mohon maaf Mami. Mami. Ah, Biar Mami dulu, Pastor. Iya, Shalom semuanya, Pastor Kemal. Terima kasih banyak ya semuanya maupun Bu Ira. Terutama Tuhan Yesus yang beri aku masih hidup sampai sekarang ini. Itu kan kasih karunia dari Bapa yang luar biasa ya. Sebab maksud Tuhan bukan seperti Pastor Kemal juga, manusia mau makan, habis makan, terus apa lagi? Ya kan? Maksudnya makanan fisik ya. Tapi kan Tuhan ada maksud Tuhan untuk kita masih ada semua sekarang ini. Supaya kita tahu ya. Saya ambil pertama Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengurniakan putranya yang tunggal satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kalau didalami luar biasa loh. Hanya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita pakai mindset kita ya, yang seperti kata Yesus ini. Karena juga di sini dibilang manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi setiap firman yang hidup dalam hidup kita. Jadi ini gak gampang ya. Jadi jangan mau enak-enak saja, seperti murid-muridnya di sini, mau dengar yang enak-enak saja. Jadi apa musimnya dalam hidup kami, hidup kita ini. Karena itu kan muridnya mendengar katanya ini firman ini perkataan sangat keras ya. Padahal kalau yang enak-enak apa namanya manusia bayi rohani tidak satu pun itu berkenan di hadapan Tuhan. Hanya orang yang apa namanya dewasa rohani ya. Itu yang sudah seperti Tuhan Yesus ya. Dia rela mati untukku, untuk kita. Supaya kita yang mati, supaya kita ini harusnya kita yang mati disiksa, tapi dia menggantikan diri kita. Padahal dia itu yang naik ke surga, yang turun dari surga dia juga. Dan naik juga dari nanti juga Tuhan Yesus datang kedua kalinya juga Tuhan Yesus, karena dia memang bukan rumahnya bukan di dunia ini ya. Makanya kata Tuhan Yesus di firman-Nya ya, darah dan daging tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini dalam artinya ya. Jadi kita ini nggak boleh lagi main-main ya. Seperti saya ini juga ya. Harus makanan keras itu maksud Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan, itulah menghidupkan kita. Kalau bayi rohani kan tidak satu pun ada nanti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada di surga bayi rohani. Yaitu tidak pelaku firman. Jadi berjuanglah untuk itu ya. Terlebih di akhir zaman ini. Biarpun apapun musim terjadi pada hidup kita, aku harus semakin giat. Harus semakin giat dalam apa namanya beribadah. Ya, harus semakin giat. Harus semakin rajin baca firman. Mati-matian aku harus memaksakan diriku. Kalau tidak satu manusia pun dapat menjadi pelaku firman. Tapi Tuhan Yesus luar biasa ya. Sebelum dia naik ke surga, sementara kita memperingatinya nanti hari Kamis ini, dia kasih kita roh penolong, itu Roh Kudus. Roh Kudus, hanya Roh Kudus, karena dia adalah roh penolong kita yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dikirimkannya Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu bekerja luar biasa ya, dan tidak terbatas.
Jadi saya ini berjuang mati-matian. Harus aku tiap hari. Kalaupun aku nggak bisa lagi karena udah usia, kadang-kadang nggak bisa tidur semauku. Jam 12, jam 1. Tapi kadang-kadang jam 8 sore sebelum Daniel pulang dari kantor, aku udah ketiduran. Tapi aku tetap harus berjuang mati-matian. Semuanya yang Tuhan kasih itu nggak ada satu pun yang nggak sempurna, yang terbaik, tersuci, terkudus, termulia. Karena dia Allah Maha Suci, Maha Kudus. Dia Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus namanya. Karena tidak seorang pun manusia diselamatkan di luar Yesus, Tuhan, Allah, dan Juru Selamatnya. Tidak seorang manusia pun selamat melalui. Jadi kita berjuanglah untuk itu. Tetap manusia yang lahir baru. Aku harus hidup suci, hidup kudus. Tidak jatuh-jatuh lagi dalam dosa bolak-balik, bolak-balik. Itu bukan pertobatannya sejati. Itu bukan lahir baru sejati. Tapi stop. Untuk aku tetap takut Tuhan, cita Tuhan hidup suci, hidup kudus. Supaya aku menjadi garam, menjadi terang di sekitarku. Terlebih di keluargaku, di PBS ini. Itu karena Tuhan Yesus kasih Mami Tina masih ada sekarang ini. Gak gampang ya. Untuk itu aku berjuang mati-matian. Aku bisa lakukan, tidak bisa lakukan. Lampun engkau satu penolongku. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal dan selamanya. Terima kasih Roh Kudus. Hanya itu menjadi pelaku firman itu endingnya. Amin. Ya, udah panjang lebar Mami dengan semangat berapi-api. Kalau nggak ada yang mau bertobat, wah udah nggak tahu lagi. Oke, silakan Bu Fani. Nanti ditutup oleh Bu Eni. Sekalian doa penutup. Makasih sekali lagi Mami. Baik. Ini kita udah move on nih ya dari suku Lewi ke Gunung Efraim ya. Iya, udah nggak kembali lagi Artinya belum pada Efraim. move on, masih ada di Gunung Efraim di tempat suku Lewi itu. Baik, kalau dari saya ini sih sama aja kayak predestination juga sih, Pastor, bahwa kalau dibilang kan Allah telah mengaruniakannya ya, tadi di ayat 65 kan diulang lagi di 44 juga dibilang. Ya singkat aja, kita sudah ditentukan dipilih dari semula. Jadi Tuhan udah tahu di akhirnya itu siapa yang percaya, siapa yang enggak. Karena ini kan makanan keras. Tapi kalau di 62 kita pelajari di situ bahwa dia berasalnya bukan dari sini. Coba deh dibaca ulang 62 itu. Kan di situ udah dikatakan di 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya iya. Makanya murid-muridnya itu kan merasa ini mereka deny gitu. Karena mereka tuh merasa selama ini Tuhan Yesus kan bersama-sama dengan mereka tuh di bumi gitu. Tapi di sini kan dikatakan dengan keras bahwa dia bukan berasal dari situ. Makanya gimana mereka mau ini? Bagaimana jika kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia berada? Ya, itu akan mengatakan bahwa dirinya itu akan naik kepada, dia akan tidak hidup bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi di sini intinya bahwa dia bukan berasal dari bumi ini, dia hanya datang untuk menyatakan dirinya bahwa hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah manusia diselamatkan. Dan kalau yang di ayat 65 itu sama 44 itu mengatakan bahwa eh, ini memang nggak semudah yang kita ini ya, karena gini, sebab hanya orang yang menerimanya itu yang dikaruniakan. Jadi kita ini memang udah nggak bisa ini lagi. Kita tuh udah dipilih, ditentukan dari semula, karena cuma orang yang dikaruniakan itu, yang diberikan kepercayaan itu, yang bisa percaya tentang Kristus Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Karena itulah kita seperti di Efesus 1 ayat 4 dan 5 dikatakan kita sudah dipilih, ditentukan dari semula. Tapi kalau tentang roti yang hidup, makan dagingku dan minum itu persekutuan dengan tubuh Kristus. Itu artinya kita disatu bersama Kristus Yesus Tuhan gitu. Bahwa kalau kita mau hidup, kita harus hidup dalam firman-Nya, hidup di dalam Dia gitu. Karena cuma Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Karena cuma Dia satu-satunya yang akan membawa kita kepada hidupan yang kekal. Maka dia bilang harus persekutuan dengan, kalau kita lagi perjamuan kan dibilang kan inilah tubuhku yang kau peringatkan untuk memperingati gitu loh. Persekutuanmu dengan tubuhku.
dan darah ini yang tercurah inilah gitu, yang penebusan akan dosamu. Jadi perjamuan kudus itu juga nggak boleh. Ada orang ya, saya nggak bilang di mana gitu, tapi pernah sering saya dengar itu di dalam perjamuan kudus itu nanti apalah menerima berkat lah apalah, itu benar-benar jahat banget. Kalau saya ya versi saya, kalau saya secara keras saya katakan itu jahat. Karena perjamuan kudus itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mengingat dia kematiannya di kayu salib. Bagaimana tadinya kita yang harusnya mati binasa, tapi kita akan meroleh hidup yang kekal. Kita dipilih, dipanggil dari semula untuk menerima itu. Tapi dia yang gantikan dosa umat manusia. Itu loh. Jadi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, makan dagingku dan minum darahku, itu adalah persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan. Itu sih Pastor kalau saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi ketika kita sudah tahu ini, kita juga nggak main-main kalau entah ada perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus bagaimana kita merasakan kematiannya Yesus, ya, kebangkitannya, sehingga dia naik ke surga, karya Kristus, ya, sehingga kita bisa tahu karena itu kita diselamatkan, karena itu kita memperoleh kekekalan. Amin. Itu Amin. sesuatu hal yang esensi buat kita, sesuatu yang berharga melebihi apapun, Itu peristiwa yang melebihi, paling dahsyat, Pastor. iya, betul. Makanya kita merayakan bagaimana firman Tuhan sepanjang 40 hari kalender gereja Lent, 40 hari bagaimana Yesus mempersiapkan diri untuk kematiannya. Dan setelah itu kita juga melakukan bagaimana kita mempersiapkan Tuhan menyatakan kebangkitannya. Kita juga lakukan ini selama 40 hari sampai besok kenaikannya. Ya, dia yang Allah yang sudah ada sebelumnya, dia turun, dia kembali lagi kepada ini ayat 26 itu sesuatu yang luar biasa. Oke, terakhir Bu Weni silakan. Oke, kalau saya sangat terberkati banget karena kembali lagi saya belajar di sini dari ayat 60 sampai 66 bagaimana sekalipun ada orang yang bersungut-sungut bahwa perkataan atau ajarannya keras, lagi-lagi Yesus nggak turunkan standarnya ya, sama sekali dia nggak melunakkan ajarannya. Dan ini menyebabkan yang akhirnya terjadi di ayat 66, ya satu persatu nih, mulai saat itu banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau saya sih khususnya bisa berimajinasi ini seperti kayak Yesus tuh lagi melakukan eliminasi ya, eliminasi Tuhan untuk mana yang orang percaya, mana yang enggak, walaupun dari semula dia sudah tahu. Tapi kembali lagi kalau bicara tentang pengajaran atau perkataannya yang keras, ini makanan rohani ini kan mengungkapkan, kalau menurut saya ini rahasia Allah yang diungkapkan ya. Kemudian kita diajak juga sebenarnya sih melihat bahwa nggak ada alasan sebenarnya untuk menentang perkataan Kristus ini bagian di luar yang masih belum percaya ya. Karena apa? Karena dia juga memberikan mereka kunci jawaban ketika dia kasih ungkapan atau deklarasi tentang siapa dirinya, asalnya, yang kita bisa udah lihat sebelumnya dari ayat preeksistensinya ini di ayat 38, bahkan juga di ayat 46, bahkan juga ada tuh yang dia ada sebelum Abraham ada, ya kan? Nah, tapi di sini yang saya bisa katakan luar biasanya justru inilah yang akhirnya kita bisa melihat di antara orang-orang Kristen, ada yang hanya namanya saja Kristen, tapi ada juga yang Kristen sejati, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kembali lagi
tadi selain rahasia Allah yang dia singkapkan, tapi ternyata kita memang ketika dikatakan roh itu hidup, dia memberikan pengetahuan ilahi sih yang ada di dalam kebenaran itu. Nah, sang firman inilah yang hakikatnya yang bisa sebenarnya membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu kalau untuk kalau orang-orang yang di luar sana mereka mau mencoba, kenapa kita yang orang-orang percaya bisa mengerti sih sementara mereka enggak. Tapi inilah yang saya mau katakan, ketika kembali lagi saya belajar banyak selain ketika di ayat 62 yang hashtagnya yang Pak Kemal katakan, dia lebih fokus kepada di ayat 62 itu kan mengungkapkan kedua natur Yesus, yang satu dia sebagai natur manusianya dan natur ilahinya ya, dan juga semakin menegaskan lagi belajar tentang predestinasi. Kalau dari saya sih itu bagaimana kita sebagai, tadi Ibu Ira udah ingatkan bahwa di sini memang kita yang sudah percaya udah bisa mengerti, memahami. Nah, untuk orang-orang yang di luar sana inilah yang mereka nggak usah kaget, karena kembali lagi ini mereka tidak dikaruniakan kepada Bapa, kepada Yesus. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali lagi disingkapkan sebelum besok kita memperingati dan merayakan kepastian daripada kepercayaan kita kepada Yesus. Terima kasih. Langsung tutup aja ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau kembali mendeklarasikan tentang asal-usulmu melalui pembelajaran kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih juga untuk Roh Kudus yang membantu kami mengerti dan memahami akan pengajaran, akan perkataan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kembali lagi untuk orang-orang yang belum mengenal dan memahami akan isi daripada pengajaran Engkau, dan khususnya untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang kami jumpai, kerinduan kami Tuhan, untuk kami juga diberikan hikmat ilahi, untuk kami bisa memiliki pemahaman, untuk kami bisa bagikan Tuhan dengan secara sederhana, untuk mereka juga bisa seturut waktu Engkau untuk mereka mendapatkannya Tuhan. Kami rindu untuk itu. Kami menyerahkan aktivitas kami pagi hari ini. Roh Kudus yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus juga Tuhan yang akan menjaga langkah kaki kami sehingga kami bisa menghargai setiap kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau tentukan, Engkau yang sudah pilih, yang Engkau sudah benarkan, yang Engkau muliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan semua agenda kami hari ini. Biarlah semuanya Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Lisa, kok Terima masuk? kasih. Terima kasih, Lisa.